Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi nih sama kami, saya Tabita Gayunia. Dan saya Azra Marwa di podcast perdana kita di Pojok MC Spanega. Buat kalian nih yang pertama kali nonton, kami ucapkan selamat datang. Teman-teman pasti pada asing gak sih sama podcast Pojok MC Spanega? Apa sih kira-kira podcast Pojok MC Spanega itu? Pojok MC Spanega itu ialah podcast dari siswa-siswi SMP Negeri 4 Kepanjen yang tergabung di dalam ekstrakurikuler MC Spanega. Nah, di sini kita akan membahas seputar kependidikan, keremajaan, dan tips-tips lain sebagainya. Wah, keren banget Kak. Iya Kak. Dan tentunya ya, pada hari ini kita nggak bakalan cuma berdua, kita juga bakalan ditemani sama Bu Evana dan juga Pak Robi. Selamat apa nih Pak? Selamat sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore dan salam sahdu karena hujannya lagi Iya. ada di luar ya. Gimana kalian berdua kabarnya baik ya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Siapa sih di sini teman-teman yang nggak kenal sama Bu Evana sama Pak Robi? Pastinya Ada sudah kenal banget sih semua kalau ya. Iya. Kenal kita ternyata. Ya, seperti kita tahu, Bu Evana dan Pak Robi ini ialah guru di SMP Negeri 4 Kepanjen, yang Bu Evana ini sebagai guru mapel pelajaran PJUK serta menjadi staf kesiswaan SMP Negeri 4 Kepanjen. Juga Pak Robi sebagai guru mata pelajaran Bahasa Jawa serta menjadi pembina ekstrakurikuler MC Spanega nih Kak. Oke, di pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas seberapa penting sih skill public speaking itu sama orang-orang yang pasti public speakingnya sudah diakui bintang 5. Tahu dia. Menyalah bangku. Sebelumnya kami izin mewawancarai ya Pak. Ya. Boleh. Silakan. Ya, silakan. Mau tanya apa nih? Mungkin nih dari Pak Robi atau Bu Evana, seperti yang kita tahu, skill komunikasi Bu Evana dan Pak Robi ini kan sudah top sekali. Nah, pasti mempunyai pengalaman nih yang menarik, mungkin bisa diceritakan ke kami. Atau mungkin pernah ikut organisasi Iya, apa yang bisa masa membuat zaman skill sekolah ya? public speakingnya Iya, bisa bisa seperti Pak. ini. Oke. Boleh. Flashback, kita flashback. Iya, flashback bisa. Karena Bisa memang muda. siapa kita hari ini itu bisa berkaca pada siapa kita di masa lalu. Wih, siap. Mungkin dari Bu Evana dulu boleh. Waktu kita mundurnya jangan terlalu panjang ya. Iya. Mungkin waktu SMA aja karena setelah ini step kalian kan SMA nih. Iya, Habis SMA betul terus banget. kuliah, habis itu kerja. Barangkali nanti ada korelasinya yang bisa kita ambil dari ceritanya baik Bu Evana maupun Pak Robi nantinya ya. Iya, jadi saya cukup ini ya antusias ketika pertama kali mendengar atau mendapatkan undangan. Ini ada acara podcast, saya sendiri guru di sini sebenarnya nggak tahu Pak Iya. kalau ada podcast seperti ini. Kemudian tapi berdasarkan pengalaman memang sudah ada ekskul MC di sini. Memang ketika setiap anak-anak MC turun di event apapun itu keren luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Itu saya apa ya, ketika saya misalkan melihat di YouTube atau di mana acara ini, dikira itu sewaan ya MC-nya. Wow. Jadi Ngebon dari luar. iya, mungkin yang tadi ditanyakan Kak siapa namanya? Tapi tabu. Pak, iya Kak Nabita sama Kak Alia. Apa namanya, terkait dengan pengalaman ya, mungkin memang kenapa kok akhirnya mungkin bagi kalian kami ini kok ngomongnya kayaknya gampang gitu. Sebenarnya memang yang sampaikan Pak Robi tadi benar bahwa harus ada proses pengalaman yang sebelumnya kami lakukan. Misalkan tadi ditanyakan Ayah dulu pernah ikut apa ya, kira-kira kok jadi bisa secerewet ini ya bahasa jeleknya gitu. Dulu kalau saya pribadi di SMA itu memang sejak SMP bahkan Pak Robi saya ikut OSIS, kemudian karena saya suka sekali dengan olahraga, saya juga ikut ekskul basket, kemudian meningkat lagi di SMA saya ikut selain OSIS, basket, ikut PMR, kemudian juga ikut kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Dan itu memang cukup menguras waktu, bahkan saya kalau pulang mesti malam. Wow. Ya, mungkin sama dengan kalian karena kegiatannya banyak. Tapi ternyata
keseruan dan kelelahan waktu sekolah dulu itu kita justru haus lagi di masa kuliah, Pak Robi. Mungkin nanti Pak Robi juga mesti punya pengalaman lebih seru ya. Ketika di kuliah, itu hal-hal di SMA itu ternyata kita disuruh ngomong jadinya kita enak gitu ya. Kalau presentasi sudah punya model kebiasaan ngomong di organisasi. Kemudian kebetulan waktu kuliah Pak Robi, saya jadi wakil ketua BEM. Oh, Wah, keren sekali. Ya, itu kemudian ya ditambah lagi dengan tetap ikut berbagai macam organisasi dan olahraga di kampus. Itu mungkin ya yang mengawali saya kenapa akhirnya muncul keberanian untuk bicara dan seterusnya. Meskipun sebenarnya saya juga masih harus terus belajar karena kalau orang bicara itu kan intinya adalah komunikasi itu kan intinya apa yang kita ingin sampaikan bisa diterima orang lain dengan baik dan sesuai gitu ya Pak Robi ya. Kalau dulu di SMA gitu organisasi apa aja Bu, yang diikuti? Kalau SMA dulu OSIS. OSIS. Terus ada. Itu sebagai apa tuh di OSIS? Saya dulu di OSIS sebagai wakil ketua juga. Wakil Wah, keren banget. Karena ketua nggak kepilih jadi wakil ketua. Siap. Gitu. Jadi PMR juga ikut. Kemudian juga ada olahraganya itu ada basket sama sepak takraw. Wow, sepak takraw. Iya, gitulah. Wah, seneng bola ternyata. Iya. Iya, Olahragawan iya. Pak. Jadi memang hobi di bola. Siap. Iya. Itu mungkin ya. Iya. Kalau Keren dari sekali, Pak Bu. Robi dulu, Pak Robi. di SMP itu sebenarnya saya nggak terlalu di organisasi karena waktu itu saya di pesantren. Oh, Iya, pesantren. di SMP itu saya di pesantren. Jadi di pesantren itu cara saya untuk membangun public speaking adalah dengan mengikuti lomba-lomba ceramah. Oh, Iya, cukup iya, boleh, Iya, boleh, makanya boleh. saya Jadi kalau dai sekarang ya, Pak, saya ya. pinter nyeramai kali. Walah, pantesan nih. Jadi dulu di SMP itu karena di pesantren jadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih sering. Tapi dulu di SMP itu sering jadi vokalisnya untuk ini sih kegiatan-kegiatan sholawatan, bajanji Wah. atau manakib, Syekh Abdul Qadir kayak gitu. Jadi saya di tengah dikelilingi para kiai gitu kan. Keren banget, Pak. Selain itu ya lomba-lomba pidato ataupun Maududul Hasanah gitu ya kalau di pesantren dulu. Nah, saya baru tertarik di organisasi itu di SMA. Di Wow. SMA itu saya di MAN 1 Wonosobo di Jawa Tengah. Jadi 2007 itu saya keluar dari Malang ikut orang tua ke Wonosobo. Di sana lanjut di MAN. Nah, di sana itu kurun waktu dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 itu total saya mengikuti secara bersamaan itu 4 organisasi. Wah, apa aja tuh, Itu Pak? Saya jadi Kan ketua gimana itu, Pak, ketua bagi IPNU waktunya? IPPNU, ketua redaksi majalah seperti kalau di Keren. sini NOS ya? NOS Ya, itu NOS dulu ya. Kasma Oh, namanya iya. di sana. Terus jadi koordinator lapangan pramuka dan jadi sekretaris OSIS. Wih, Waktu itu sempat keren banget. diminta untuk jadi ketua pemilihan ketua OSIS tapi saya nggak mau karena udah terlalu banyak megang Iya, ketua iya. gitu. Jadi totalnya udah 4. Untuk ekstranya itu juga ada 4. Satu itu karawitan, banjari, sama band, terus satu lagi basket. Wih. Gitu, kan. Total itu ada 8 kegiatan itu. Jadi resikonya ya saya pulangnya minimal itu jam 5 sore. Kita tim PLO, Iya. pasukan Lali Oma. Sampai boleh, dia boleh, Pak. sering banget dimarahin sama orang tua, Aduh. khususnya bapak ya, ayah. Ini yang paling Gimana sering tuh, banget Pak? marahin karena kita dianggap main. Oh, Kok kamu pulang sore terus gitu istilahnya ya? Kamu kok balik sore terus sih ngono? Iya, Jojo iya. main gitu ya. Aduh. Sampai gregetan ya kita sebagai anak, aku itu gak main kok gitu kan, beneran loh ini. Sampai ya wes bapak ke sekolah aja, saya bilang gitu. Ke sekolah Iya. ya, tanya aja sama guru ngapain aku di sekolah gitu. Beneran besoknya itu ke sekolah. Terus ya tapi kemudian sama pihak sekolah diberikan penjelasan ini loh Robi itu kalau di sekolah ini kegiatannya bla 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 bla. Barulah percaya. Ternyata orang tua itu hanya butuh kepercayaan. iya. Jadi kalau orang tua itu udah percaya sama kita itu aman kita. Ya. Apalagi dulu waktu di SMA itu kan kita kalau mau nyetak majalah nih Bu, kita pasti ngelembur. Nah, ngelemburnya pasti Iya. nginep kita. Oh, nginep, sampai pasti. nginep, Pak. Iya, di lab komputer dulu kita nginep di sana. Karena saya mulai dari editor sampai jadi ketua redaksi. Gitu, Wah. berjenjang gitu kan. Habis itu karena di SMA itu saya di organisasi kan otomatis sering
handle kegiatan ya, kegiatan-kegiatan lapangan kita sering. Resikonya ada dua, satu sering izin sekolah, izin kelas. Akhirnya sama guru-guru yang nggak terlalu pro nih sama anak organisasi, kita dicek. Aduh. Ya, dicek. Ya tapi itu bagian dinamika lah ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Itu sejarahnya gitu. Tapi karena saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu akan berdampak positif pada saya, ya udahlah, saya nggak apa-apa, mohon dimaklumi saja gitu ya. Iya. Jadi sering event-event kayak di sekolah gitu, kayak kalian nih terjun jadi MC-nya atau minimal jadi pengisi acara, wajib bagi saya pokoknya. Wajib bagi saya untuk jadi pengisi acara, entah itu pemain musiknya, entah yang ngasih sambutan gitu, entah MC-nya, itu selalu. Dan kalau di kelas itu saya selalu kalau ada tugas kelompok itu milihnya adalah jadi ini Bu, jubir, juru bicara. Jadi tugas kelompok itu teman-teman yang garap, ya kan? Yang pinter-pinter, Presentasi. nah yang pinter-pinter itu siap, teman-teman yang siap, garap. Nanti kalau udah selesai disetorin ke saya pelajari. Kalau nggak paham saya tanya, ini apa nih maksudnya? Kalau udah paham, besoknya saya presentasiin presentasi, ya, saya Pak? ngomong teman-teman di belakang. Jadi saya ketok pinter sopo? Pak Robi. Yang ngomong Pak Robi. Itu tips and triknya ya Pak ya, bisa Iya, dicontoh ya boleh. teman-teman Akan saya ya. coba deh Pak. Saya ketok pinter Pak Robi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya Pak Robi bisa jawab. Kecuali kalau nggak bisa ya baru teman-teman yang di belakang yang jawab. Karena teman-teman yang lain pinter tapi nggak berani ngomong. Itu tuh. Jadinya apa, nggak ketok pintere. Gitu. Jadi penting banget ya Pak skill Iya, Pak public Robi speaking nggak itu. terlalu pinter tapi berani ngomong, jadi ketok-ketok pinter. Itu, ya itu berlanjut sampai ke kuliah di UGM ya, di Sastra Jawa UGM. Waktu itu jadi PR EC UGM atau Independent Club UGM. Itu pengalaman yang paling luas menurut saya karena relasinya itu mulai dari manajer yang paling bawah sampai ke komisaris. Jadi CEO kayak gitu udah biasa sih. Keren banget. Jadi itu yang membuat akhirnya saya itu kayak biasa aja kalau mau suruh tampil di depan ngomong itu karena sudah terbiasa terbangun sejak dulu, itu malah menjadi sesuatu yang haus ya kita kayak disampaikan Iya. tadi. Kayaknya kalau kita ada acara terus nggak tampil itu rasanya gitu doang. Siap-siap saya rasa itu. Gitu ya, Ayo, gitu siap, doang siap. gitu. Jadi kayak kita yang pengen tampil gitu Iya, kan. iya. Tapi itu harus dikontrol sih. Nanti kalau keseringan tampil juga orang lain juga, Robi mana? Iya. Gimana? Terbosan gitu ya, Gimana? Pak. Gitu kan, nggak enak juga. Tapi ada momen-momen tertentu ketika kita diberikan kesempatan untuk tampil, gunakan dengan sebaik mungkin supaya kita itu bisa memberikan kesan yang positif untuk orang lain yang lihat kita. Ya kurang lebih itulah flashbacknya. Iya, bener-bener keren-keren banget pengalaman dari Ibu Evana dan Pak Robi. Ya kita lanjut langsung aja next pertanyaan ya. Boleh. Selanjutnya kan kita tahu ya bahwa Pak Robi dan juga Bu Evana khususnya pasti juga dekat sama muridnya. Nah itu gimana sih caranya membangun komunikasi yang baik dengan murid tapi tetap disegani sama anak-anak? Itu tuh. Jawab, Pak. Kak, kamu segan sama saya? Segan pasti Oh, iya. sama Bapak Coba gurunya. gini Wes, kalau itu saya kembalikan pertanyaannya itu. Bagaimana menurutmu melihat sosok Pak Robi dan juga Bu Evana di matamu seperti apa sehingga kamu punya perasaan dekat tapi segan? Segannya karena apa Iya, maksudnya? kenapa? Tapi Karena- kok merasa Tapi dekat gitu. Ya pastinya yang lebih tua gitu Pak. Iya. Atau Karena lebih kayak tua, itu segan. guru. Karena juga kan guru kita, jadi Iya, kan guru kita kita. harus lebih sopan. Iya, sopan santun kita, Kenapa kita bisa? terjaga. Deketnya juga karena ini komunikasi tadi Iya, kan kita tapi bisa kita tetap ngobrol-ngobrol. segan gitu, Pak. Kadang juga kan cerita-cerita Iya, sama kita Pak harus Robi tahu sama Bu batasnya. Evana. Jadi kita yang nanya aja ya biar mereka. Jadi kebalik ya Pak. Ya mungkin Gitu. ini ya kalau dari saya apa namanya, kalau kita itu kan nggak bisa ya mengharapkan penilaian orang. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mencoba memposisikan diri kita menjadi orang lain. Jadi ketika kita ngobrol gimana secara bahasa, gestur tubuh kita itu bisa diterima orang lain. Kemudian isi yang kita sampaikan tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian ketika kita ngobrol, kita bisa merasakan kok orang ini nyaman nggak sih ngobrol sama saya. Kan kelihatan entah dari gestur tubuhnya, tatapan matanya, kemudian bahan pembicaraannya itu kemana-kemana. Ketika kita sudah bisa masuk ya, tadi ditanyakan ke siswa ya. Iya. Ketika kita sudah bisa masuk obrolan dengan siswa ya, itu yang membuat siswa akhirnya menjadi nyaman cerita ke kita misalkan. Jadi apa ya Pak, kalau mau ngomongin Intinya harus membangun frekuensi yang sama sih kalau menurut saya. Karena orang ngobrol itu kan
gini, kayak dua tower nih saling melempar frekuensi. Oh Iya. iya iya. Kalau Timbal salah balik. satu terputus, nggak sampai tuh pesannya. Siap, siap. Nah, itu harus punya perasaan yang sama. Saya punya perasaan, misalkan pengen mengenal Ayah punya perasaan pengen mengenal Pak Robi. Akhirnya terjalinlah komunikasi karena ingin saling mengenal. Coba kalau di awal aja udah, ini siapa sih ini orang? Ini ngapain sih tanya-tanya mulu? Iya. Terputus, gitu ya. Artinya ketika kita welcome sama orang dan orang lain juga welcome sama kita, akan terjalin komunikasi yang baik. Kalau konteksnya adalah bagaimana Pak Robi kepada murid, itu memang di zaman sekarang kayaknya agak berbeda dengan zaman kita dulu, Bu ya. Iya, iya. Kalau zaman dulu itu benar-benar pure murni murid sama guru itu ya murid sama guru yang murni gitu ya. Iya, Maksudnya iya. saya Kelihatan belajar gitu putusannya ya. tuh kelihatan jauh. Gapnya memang Gapnya, anu, iya, tapi kalau sekarang itu kayaknya kita butuh pendekatan seperti teman. Iya. Kayak yang saya lihat nih, kalian ini butuh teman karena kalian di rumah nggak punya teman Iya. gitu ya. Bener nggak? Bener nggak? Punya lewat dunia lain. Nah, iya, itu. Iya, Bener banget. tapi teman dunia maya dengan teman dunia nyata itu saya Iya. pikir akan terasa sangat berbeda. Kalian punya adik, kalian punya orang tua, kadang mereka sibuk sendiri gitu kan. Kalian juga sibuk sendiri di kamar, main HP doang. Kayaknya apa dunia kalian tuh terasa cuma di gitu satu kotak gitu doang gitu kan, sempit banget. Bener. Sehingga kalian kadang butuh teman. Masalahnya kadang ketika kalian tidak bisa kritis pada diri kalian salah untuk memilih teman. Makanya kami sebagai guru itu pengen hadir sebagai teman yang baik untuk kalian. Ya teman belajar, ya teman curhat gitu ya. Ya intinya ketika kami kan statusnya ini guru itu sebagai orang tua kedua gitu di Iya, sekolah. iya, Ya benar. bagaimana kami memposisikan sebagai orang tua itu bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh, perintah, marahi gitu ya. Tapi kita juga memberikan pendidikan dan juga menjadi teman untuk kalian bermain, teman kalian untuk belajar, ya seperti itu ya. Harapannya kalian memiliki rasa yang nyaman supaya mau belajar dengan baik di sini. Siap. Itu sih. Wah, siap bro, boleh. Karena kalau sudah nggak nyaman itu ya kayak di rumah, kalau udah nggak nyaman kan akhirnya malas melakukan sesuatu. Iya. Padahal kita Benar sebagai banget. guru adalah tujuannya gimana caranya kalian bisa belajar dengan happy. Karena kalau belajarnya sudah gerundel sama gurunya nggak bisa komunikasi yang baik, mau dijelasin model kayak apa yang nggak akan bisa masuk. Benar. Gurunya baru masuk. Benar sekali bu. Hmm. Udah batin. Aja gitu. Bisa nggak sih diganti gurunya? Ekstrim tuh kayak gitu. Janganlah gitu ya. Setiap orang kan memang punya karakter dan pembawaan masing-masing. Kadang bisa jadi kamu nggak cocok sama Pak Robi, orang lain bisa cocok sama Pak Robi. Itu udah pasti banget, udah pasti. Karena dalam kehidupan kita itu akan dipertemukan dua tipe orang yang berbeda ini. Kita, walaupun misalnya se-famous apapun, seterkenal apapun, pasti ada hatersnya. Benar nggak? Benar. Padahal pendukungnya banyak tuh, yang suka banyak, tapi pasti juga ada hatersnya. Kita juga gitu, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk benar-benar menerima kita 100% semuanya. Nggak bisa. Dalam kehidupan kita harus siap menerima bahwa ada orang yang suka sama kita, ada orang yang nggak suka. Murid-murid di sini dari 1000 sekian anak itu pasti juga gitu. Ada yang suka sama Pak Robi, ada juga yang tidak. Ya, halo, yang kelompok nggak suka sama Pak Robi. Bahaya nih. Ya apa aman ya, bisa. Pak Robi nggak dendam. Nggak apa-apa. Ya. Oke, next lagi ya. Ya, next untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu atau Pak Robi. Mungkin kan dari kita mau tanya dari 1 sampai 10 nih, mungkin seberapa penting sih skill komunikasi untuk generasi kita? Pasti akan berdampak untuk masa Iya. depan. Dan juga dampaknya sendiri kan Pak Robi dan Mbak Fana juga punya skill public speaking yang sangat-sangat bagus ya. Jadi dampaknya buat Pak Robi sama Mbak Fana sendiri apa sih yang sudah dirasakan dan pesannya buat teman-teman biar Iya. mau belajar public speaking lebih? Panjang ini jawabannya. Iya. Dengerin. Boleh. Pertama dikasih skor ya. Jadi namanya orang hidup tanpa komunikasi itu bagai mayat hidup. Aduh, ngeri banget. Jadi kalau skor menurut saya pribadi ya pentingnya ya di angka 10. Penting Karena banget. penting Penting banget, banget. penting banget ya. Karena ya itu tadi, dengan kita bisa menjalin komunikasi yang baik, maka segala urusan kita itu akan menjadi mudah mudah. dalam hal apapun, baik dengan keluarga, baik dengan siswa, baik dengan teman sejawat dan seterusnya gitu. Terus tadi ditanyakan Ayah terkait dengan
dampak ya, Iya. dampak yang dirasakan ketika sudah bisa menjalin berkomunikasi dengan baik ya tadi ya kalau tidak salah. Ya sangat besar dampaknya. Yang saya rasakan sendiri adalah dengan komunikasi yang baik itu tadi, kemudian kita menjadi tahu, oh ketika kita bicara dengan lawan bicara yang dengan kategori yang berbeda-beda, dengan orang yang berbeda-beda, kemudian kita bisa menempatkan posisi kita beradaptasi dengan cepat ya, pastinya kalau orang pintar berkomunikasi maka akan segera bisa beradaptasi di lingkungan dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua, keuntungan kita, dampaknya juga kita bisa diterima ya Pak Robi ya di situ, dan itu tadi yang goalnya yang terakhir adalah segala tujuan, kan namanya orang komunikasi mesti punya tujuan. Iya. Kalau kita mau ngurusin apapun atau di keluarga mesti punya tujuan, gimana caranya anak-anak nyaman, gimana caranya pasangan kita nyaman ya, kalau di keluarga gimana orang tua kita bisa nyaman. Nah ketika semuanya itu bisa dijalankan melalui komunikasi yang baik, ya insya Allah yang namanya galau-galau itu bisa diminimalisir ya. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau ngelihat siswa di kelas kadang-kadang belum pelajaran sudah kayak susah, sedih, bad mood atau apa, itu mesti ada sesuatu hal yang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, Betul banget. entah dengan siapapun gitu. Kadang-kadang sebel sama mamanya habis disuruh-suruh misalkan, atau sebel sama adiknya misalkan kayak gitu-gitu. Jadi dampaknya sangat besar ya KS sama Kata Kita. Jadi itu yang pentingnya komunikasi, saya pikir itu kalau bagi saya sendiri. Mungkin kalau Pak Robi, apalagi Pak Robi ini sekarang salah satu profesinya jadi guru juga jadi MC. Jadi saya pribadi melihat Pak Robi mulai kenal awal sampai sekarang, saya itu ngefans sebenarnya. Terusnya ke sana fan-nya di sini. Jadi ya itu tadi, saya selalu kagum dengan orang-orang yang akhirnya bisa mengembangkan talentanya di bidang apapun ya. Tidak hanya Pak Robi, ke kalian pun, kalian tuh masih kelas berapa sih? Masih kelas 8 Iya. atau 9 atau kelas 7, tapi dengan posisi, mengingat kita dulu Pak Robi ya, waktu sekolah SMP suruh ngomong aja sama guru kayak gini-gini deh. Iya beneran, meskipun punya pengalaman, tapi ya itu tadi lah, perkembangan zaman yang Pak Robi sampaikan tadi, anak dulu sama anak sekarang beda banget, perlakuan kita, komunikasi juga beda banget. Jadi salut buat kalian semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Kalau dari saya nih simpel ya, seberapa penting kamu kalau punya perasaan suka sama cowok, kamu ngungkapinnya pakai bahasa komunikasi. Pasti pakai. Kalau kamu nggak berkomunikasi, dia bisa tahu nggak? Enggak. Ya, dia bukan malaikat. Komunikasi Dia bukan pakai Tuhan, emot. gitu ya. Nah ini ya yang perlu digarisbawahi adalah komunikasi itu tidak selalu verbal ya. Ya. Komunikasi itu bisa audio, visual gitu ya. Nah visual itu macam-macam, bisa gambar, bisa video gitu, apalagi di zaman sekarang. Bahkan bahasa tubuh, gerakan, ya, mudah apa ya? Itu kan juga bahasa ya, komunikasi. Dan komunikasi itu kenapa sih orang kalau punya kemampuan komunikasi yang baik itu tadi disampaikan bisa diterima dimanapun? Karena basicnya adalah kita sebagai makhluk sosial itu kan butuhnya adalah komunikasi dengan orang lain, karena kita membutuhkan kehadiran orang lain dalam bentuk apapun komunikasinya. Entah secara verbal seperti kita sekarang, entah dalam bentuk video, bahkan gambar aja itu bisa bicara kan? Iya. Gambar aja bisa memberikan informasi. Nah, itu termasuk benar sekali. kemampuan komunikasi dalam bidang tertentu. Kalau kalian mau ke jurnalistik, maka foto kalian juga harus bisa menyampaikan pesan. Video kalian juga harus bisa menyampaikan pesan. Kalau kalian di bidang broadcasting seperti sekarang, maka komunikasi verbal kalian juga harus bisa menyampaikan pesan dengan baik. Itu makanya seberapa penting, karena hidup kita itu selalu membutuhkan orang lain. Ya, hanya penting. Kalau penting lagi karena saya dampaknya adalah untuk job. Ya itu tadi, untuk pekerjaan ya. Sebagai guru, kalau kita nggak punya public speaking yang baik atau komunikasi yang baik dengan siswa, pasti nggak bisa menyampaikan ilmunya dengan baik. Iya. Pinter wae opo, S2, S3 nggak bisa komunikasi dengan baik. Bisa orang jangan salah paham dong. Gitu. Siap. Kadang kita udah niatnya baik gitu ya, tapi cara kita untuk mengkomunikasikan ke orang itu nggak baik. Jadi yang diterima orang lain juga akhirnya bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan gitu. Apalagi kalau kamu
jadi leader, jadi pemimpin. Kemarin kan termasuk kalian yang kemarin ikut LDKS kan? Iya, Pak. Tuh, kemarin dibekali kan bahwa ketika kita menjadi leader penting banget, wajib banget kita untuk punya kemampuan komunikasi yang baik. Karena itu nanti akan berdampak secara luas bukan hanya diri kita, tapi orang lain yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, selain itu kita juga gini nih, yang namanya komunikasi itu kan skillnya. Tapi kalau kalian bicara tentang public speaking, itu adalah aktivitasnya. Public speaking itu ada aktivitas kita berbicara di depan orang banyak, di depan umum. Nah, menjadi seorang public speaking yang baik itu butuh komunikasi. Nah, komunikasi adalah skill komunikasi. Maka coba ketika kalian presentasi, ketika jalankan presentasi cuma ngomong doang, nggak ada apa-apa yang ditampilkan, nggak ada apa-apa yang diperagakan, bosan nggak? Bosen banget, Bosan Pak. dong, gitu. Tapi kalau dipadukan dengan kemampuan komunikasi secara visual, kemampuan komunikasi secara verbal, kemudian dengan bahasa tubuh juga atau gestur komplit, dan itu akan menjadi show, menjadi pertunjukan yang sangat baik. Itu sih. Ya, kurang lebih. Ya. Siap. Dan selanjutnya itu kira-kira tips-tips apa sih yang bisa dikasihin dari Iya, Pak buat Robi kita dan juga nih. Bu Evana buat kita Tips tips public speaking Iya. supaya bisa Supaya- punya public speaking yang bagus, Public supaya speaking, pede bisa ngomong di depan banyak orang kan susah ya Ngurangin Pak. Ya? nervous gitu, Dari Bu Pak. Evana dulu? Enggak? Enggak ya, Boleh, Bu. karena saya ngerasa sebenarnya nggak bagus-bagus amat komunikasinya. Cuman apa ya, kalau mau bisa komunikasi yang baik, saya pikir harus membekali kita dengan ilmu ya. Maksudnya kita kan harus punya dasar nih, biar omongannya nggak jadi omong kosong. Tong kosong Nyaring bunyinya. Itu kemarin ya materi saya. Iya. Jangan sampai seperti itu ya. Oh iya, Siap, siap. Ya, itu. Jadi memang harus ada ilmunya dulu yang mau kita sampaikan. Ketika orang itu, kenapa kalian sekolah kan juga arahnya ke situ. Ketika sudah punya konten atau isi yang mau disampaikan, ya kita harus berupaya untuk pede. Biasanya kalau udah punya bahan itu jadi pede ya Pak ya. Ketika Biasanya sudah namanya. pede, akhirnya ya itu tadi ditambah lagi nanti harus banyak dicoba dulu, karena kalau awal-awal biasanya masih grogi, masih bingung dan tapi harus terus dicoba seperti kalian ini, nanti lama-lama akan menjadikan sosok yang secara komunikasi, secara pikiran bisa akan yang disampaikan Pak Robi komplit paketnya. Jadi kita mau ngomong ke orang lain itu kelihatan adalah orang yang tidak hanya bicara tapi juga berisi, dan itu pasti nanti endingnya akan disegani orang lain. Gitu. Oh, siap, Bu. Ya itu memang secara umum harus kita praktekkan gitu ya. Karena satu tadi disampaikan kita itu harus punya ilmu ya tadi. Artinya bahwa tidak ada kemampuan yang terbangun tanpa proses. Nah, proses itu kan sebenarnya proses kita untuk mengisi otak kita nih. Yang kita isi kan ilmu kan. Ya. Salah satunya dengan cara seperti ini kita sering-sering dengan orang gitu. Sering-sering membaca buku. Itu juga karena kemampuan public speaking itu adalah kemampuan berbahasa. Bahasa itu didapatkan dari kebiasaan membaca, menulis dan bicara. Iya, artinya kalian harus sering, jangan cuma nonton doang. Jangan cuma film drakor doang ya. Ya, jadi kalian juga harus melihat, membaca buku bahasa Indonesia ya, karena komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Kemudian juga sering menulis, karena menulis itu adalah proses kita untuk menuangkan pemikiran kita dalam sebuah media. Karena kita berbicara itu juga menuangkan pemikiran kita melalui media mulut kita. Kalau menulis itu bisa pakai media tangan kita, sama-sama menuangkan ide gagasan kita. Berbicara itu kita menuangkan ide dan gagasan. Itu ya. Selanjutnya kalian juga harus practice. Nah, practice make perfect lah ya. Iya. Semakin kita sering latihan, akan semakin membuat kita menjadi sempurna. Maksudnya sempurna bukan benar-benar sempurna seperti Tuhan Jadi gitu lebih ya, baik. tapi Siap. sempurna dalam artian itu good lah gitu ya. Itu. Dan apalagi ya? Kayaknya itu sih. Intinya sering-sering latihan aja. Siap. Ya, karena kepercayaan diri itu muncul di saat kita itu sudah menguasai materi atau kita sudah paham apa yang ingin kita lakukan.
Misalkan kamu mau presentasi nih, kamu sudah paham dengan materi presentasinya, ya it's okay, kan udah paham kan, gitu loh. Kalau yang lain-lain itu teknis ya, misalnya termasuk olah suara, gestur, penampilan, itu hal teknis. Tapi penampilan sekeren apapun bagus, tapi kalau dia nggak memahami materinya, dia kurang latihan, jatuhnya juga eksekusinya pasti nggak bagus. Jadi paling dasar itu adalah kamu harus punya ilmunya, belajar, senang ngomoco, senang nulis, senang ngomong, latihan. Siap. Itu sih. Siap. Yeah. Terima kasih banyak Pak Robi dan Mbak Evana atas pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video podcast kita kali ini. Seru banget nih pembahasan podcast kali ini. Kita menjadi tahu skill komunikasi kita ini akan sangat amat berdampak bagi masa depan kita. Wah, terima kasih juga buat narasumber keren kita hari ini, ada Pak Robi dan Bu Evana sudah meluangkan waktunya. Ya, kita tahu beliau berdua sangat sibuk tapi masih bisa meluangkan waktunya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya, pastinya dengan materi-materi yang lebih lagi di podcast Pojok MC Spanega. Terima kasih teman-teman. Dadah. See you next time.